Alur cerita, Awakening the Purple Thunder, chapter 38-39. Di tengah keheningan ruang pemantauan, mata Kiran Rao terpaku pada rekaman video yang berputar. Gejolak batin tak tertahankan mulai berkecamuk di pikirannya. Ini, battle skill S-rank, tipe magic, bisiknya tak percaya. Bukankah dia pengguna tombak? Bagaimana mungkin seorang ahli senjata mampu menguasai teknik sihir tingkat tinggi dengan begitu sempurna? Rektor Ling Xuang yang berdiri di sampingnya pun tak kalah terkejut. Dalam benaknya, ia segera mengenali identitas teknik tersebut. Ternyata itu adalah Divine Thunder teknik milik Akademi Elemen. Batinnya terperangah. Bahkan di Akademi Elemen sendiri sangat jarang ada yang bisa menyentuh ranah S-rank. Lalu bagaimana bisa Su Jingming, seorang mahasiswa baru dari Akademi Senjata ini, malah menguasainya dengan begitu dahsyat? Ia kemudian menoleh ke arah Rektor Xu-Ping. Rektor Xu-Ping, apakah demonstrasi ini masih perlu dilanjutkan? Rektor Xu-Ping menghela napas panjang. Sorot matanya menunjukkan pengakuan sekaligus kepasrahan. Sudah, cukup sampai di sini saja. Tidak perlu dilanjutkan lagi, ujarnya. Baru tahun pertama saja dia sudah menguasai satu battle skill S-rank. Su Jingming, kau benar-benar luar biasa. Hadiah sumber daya latihan S-rank akan segera dikirimkan untukmu. Su Jingming membungkuk hormat dengan tenang. Terima kasih Rektor Xu, Anda terlalu memuji saya. Namun di balik wajah tenangnya, Rektor Xu-Ping memendam penyesalan yang mendalam. Tidak kusangka setelah melakukan persiapan sebanyak ini, Universitas Qingjing tetap kalah dari Universitas Modu. Keluhnya dalam hati. Kalau tahu Su Jingming seajaib ini, harusnya dulu aku rekrut dia ke Qingjing, apapun taruhannya. Dengan suara lantang yang menggema, ia mengumumkan hasil akhir kompetisi. Aku umumkan hasil akhir kompetisi studi tour kali ini. Berikut adalah daftar 3 peringkat teratas. Peringkat 3, Universitas Superpower Jincheng dengan alokasi sumber daya 27,5%. Peringkat 2, Universitas Superpower Qingjing dengan alokasi sumber daya 31,5%. Peringkat 1, Universitas Superpower Modu dengan alokasi sumber daya sebesar 41%, serta memegang hak alokasi prioritas. Mendengar pengumuman itu, Liu Wentao meledak dalam kegembiraan. Menang, Universitas Modu kita jadi juara 1, teriaknya histeris. Gila, Kakak Ming keren banget bisa bikin kita menang telak. Kita berhasil pertahankan gelar juara 5 kali berturut-turut. Rektor melanjutkan instruksinya. Selain itu, sumber daya yang dialokasikan untuk 3 universitas kita kali ini adalah bunga dan tanaman herbal langka yang tumbuh di pinggiran sarang demon. Besok, semua mahasiswa baru akan dipandu oleh pembimbing dari tiap universitas untuk masuk ke area perkebunan dan memanen. Setelah pengumpulan selesai, tiap universitas akan mengatur sendiri kegiatan mereka selama setengah bulan. Tiba-tiba, Kiran Rao melangkah maju dengan ambisi yang berkobar. Kepala sekolah XU, serunya. Aku tidak terima. Apa aku bisa menantang Su Jingming untuk duel 1 lawan 1? Kalau aku kalah, aku yang akan tanggung sumber dayanya. Tapi kalau aku yang menang, sumber daya yang dijanjikan dulu harus tetap jadi milikku. Rektor Xu-Ping menatapnya tajam. Seberapa yakin kau bisa menang? Battle skill S-rank tipe magic milik Su Jingming butuh waktu 1 atau 2 detik untuk diaktifkan. Jawab Kiran Rao penuh percaya diri. Kalau duel 1 lawan 1, aku pasti menang. Rektor Xu-Ping tersenyum tipis. Aku juga tidak rela dengan akhir seperti ini, jadi aku turuti maumu. Di sisi lain, Rektor Ling Xuang berbincang dengan Su Jingming mengenai masa depan. Untuk jadwal bimbingan selama 15 hari ke depan, apa rencanamu? Masuk ke Demon Lair, lanjut berburu Fierce Beast? Jawab Su Jingming tanpa ragu. Rektor Ling Xuang mengernyitkan dahi. Kau tidak merasa lelah setelah bertarung selama hampir 1 bulan? Memang lelah, tapi hanya dengan cara inilah kekuatanku bisa meningkat dengan cepat. Jawab Su Jingming tegas. Krisis antara hidup dan mati memang latihan terbaik. Rektor Ling Xuang menasihati. Tapi kau harus tahu kalau keseimbangan antara latihan keras dan istirahat itu sangat penting untuk melangkah lebih jauh. Aku mengerti, setelah studi tour ini selesai dan kembali ke universitas, aku akan istirahat. Oh iya, Rektor Ling. Ada satu kolam yang aku temukan di sarang demon. Berdasarkan penjelasanmu, itu jelas Blood Essence dari Beast Emperor Tier 9. Termasuk sumber daya latihan SSS rank. Rektor Ling memotong dengan nada serius. Tentu saja bagian yang kau serap itu mungkin kekuatannya sudah berkurang. Kalau tidak begitu, kau tidak akan sanggup menyerap Blood Essence milik Beast Emperor itu. Soal kenapa kau bisa langsung menyerapnya, sepertinya itu karena pengaruh body refinement milikmu. Coba konsultasikan dengan gurumu. Sepertinya sekte Blood Moon itu bukan sekte yang besar, jadi kau tidak usah cemas. Baik, aku mengerti, jawab Su Jingming.
Istirahatlah dulu, kau juga pasti sudah lelah, pungkas Rektor Ling. Tiba-tiba Song Chiu-yun datang menghampiri bersama seorang wanita. Jingming, kenalin, ini bibiku Zhou Ying. Dia kepala supervisor di base logistik Shunan. Selamat siang, Supervisor Zhou. Sapa Su Jingming sopan. Tidak usah seformal itu, panggil saja Bibi Zhou, ujar Zhou Ying sambil menyerahkan sebuah kartu. Ini Black Gold Membership Card milik keluarga Song. Nanti kalau kau beli barang dari keluarga Song, kau bisa dapat diskon 20%. Mata Su Jingming membelalak. Kartu Black Gold keluarga Song, dalam batinnya ia menghitung dengan cepat. Seingatku, bisnis keluarga Song hampir ada di segala bidang seperti armor, tanaman herbal, hingga ramuan obat. Kalau semuanya dapat diskon 20%, nilainya pasti besar sekali. Ambil saja, lagian kau kan sering ganti perlengkapan. Sahut Song Chiu-yun santai. Su Jingming membatin geli. Jadi begini rasanya punya sugar mommy? Tak lama kemudian, para reporter berdatangan untuk mewawancarai Su Jingming. Su, apa aku bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara? Apa kau tertarik mencoba produk terbaru dari perusahaan armor kami? Perusahaan kami adalah produsen senjata nomor 1 di negara ini. Tolong prioritaskan untuk jadi brand ambasador kami. Su, boleh minta kontakmu, siapa tahu nanti kita bisa latihan bareng. Sore harinya, atmosfer kembali memanas. Rektor Ling Xuang menghampiri Su Jingming dengan berita penting. Kiran mau menantangmu. Taruhan pihak Universitas Qingjing adalah 20% dari sumber daya kali ini, sementara taruhan kita adalah setengah dari Ancient Ruins Pass. Apa kau mau terima tantangannya? Apa itu Ancient Ruins Pass? Tanya Su Jingming penasaran. Ancient Ruins Pass adalah tiket masuk ke reruntuhan peradaban kuno, jelas Rektor Ling. Alasan kami pakai bantuan asing, S-Rank, demi mengincar 40 tiket itu. Sekarang karena kau juara 1, otomatis semua tiketnya jadi milik kalian. Makanya kami merasa tidak puas. Su Jingming teringat penjelasan dosen sejarahnya. Sebelum peradaban ini, ada peradaban kuno yang sudah lebih dulu dengan teknologi esper yang sangat maju. Namun mereka tiba-tiba musnah dan terkubur. Metode latihan esper top tier dan battle skill SS rank berasal dari sana. 40 Ancient Ruins Pass ini untuk akses masuk ke reruntuhan peradaban kuno nomor 9 yang dibuka setahun sekali dan hanya level 4 sampai level 6 yang boleh masuk, tambah Rektor Ling. Kalau kau menang melawan Kiran, aku bisa memberimu 1. Semuanya tergantung pilihanmu sekarang. Rektor Exuping menyela dengan senyum sinis. Kalau kau tidak mau juga tidak masalah. Lagi pula arenanya kecil, Kiran pasti lebih diuntungkan. Su Jingming menatap lurus. Rektor, aku bersedia. Baik, aku kabari Kiran dulu, tempatnya di arena base logistik, ujar Xu Ping puas. Rektor Ling Xuang menatap mahasiswanya dengan heran. Tidak kusangka kau setuju secepat itu, apa kau sangat percaya diri? Biasa saja, jawab Su Jingming enteng. Aku rasa tingkat kemenanganku sekitar 90%. Peluang 90% masih kau anggap biasa saja? Su Jingming terkekeh. Sebenarnya aku cuma merendah, aku sih yakin 100% pasti menang. Di sisi lain, arena, Kiran Rao mempersiapkan senjatanya dengan amarah. Berani juga dia menerima tantanganku. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Rektor Xu, kalau nanti sampai Su Jingming terluka, tidak masalah kan? Tenang saja, jawab Rektor Xu Ping dingin. Banyak wakil rektor, dosen, dan mahasiswa hadir. Keluarkan saja semua kemampuanmu. Kalau situasi jadi berbahaya, pasti akan ada yang menolong. Kiran Rao menyeringai kejam. Su Jingming, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Arena pertarungan. Riuh rendah penonton memenuhi stadion. Duel 2 orang S-Rank. Aku sudah tidak sabar. Keduanya level 3, jadi peluang menang mereka masih 50 banding 50. Kalau di Wild Zone, Divine Thunder milik Su Jingming pasti menang telak. Tapi kalau di ring begini belum tentu karena Kiran itu Esper tipe enhancement. Kiran Rao berdiri di tengah ring, membatin dengan sombong. Kenapa mereka berpikir Su Jingming masih punya rahasia lain? Bisa menguasai 1 battle skill S-Rank di tahun pertama saja sudah keajaiban. Mana mungkin dia punya yang kedua? Su Jingming sudah datang, teriak massa. Jingming, kami mendukungmu, Modu pasti menang. Kiran Rao berseru menantang, ayo Su Jingming, aku sudah tidak sabar. Sudah tidak sabar untuk kalah ya, kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Balas Su Jingming sambil melangkah naik ke arena. Seorang pria berambut putih, Jiang Quan, wakil rektor Universitas Jincheng sekaligus Grandmaster level 8, melangkah ke tengah. Aku yang akan memimpin pertandingan ini. Siapapun yang pingsan atau menyerah dianggap kalah. Jangan menahan diri karena ada kami di sini yang akan menjaga keselamatan nyawa kalian. Dengan lambaian tangan, Jiang Quan mengeluarkan skillnya dan melapisi area pertarungan dengan penghalang air. Kalian berdua bersiaplah. 3, 2, 1, mulai. Kiran Rao berteriak kencang dan berubah wujud. Wujud Brahma Beast Lord.
Jadi ini Superpower S-Rank tipe Enhancement. Su Jingming, aku kasih kau waktu untuk persiapkan battle skill S-Rank. Milikmu itu, tantang Kiran Rao. Aku akan mengalahkanmu sampai kau tak punya alasan lagi untuk mengelak. Di luar arena, penonton berkomentar. Ringnya cuma 30 meter, ini sangat membatasi skill jarak jauh tipe Lightning milik Su Jingming. Su Jingming berdiri tenang. Sebenarnya, aku belum pernah menggunakan kekuatan penuh dari superpowerku sejak mencapai level 3. Kebetulan sekali akan kucoba padamu. Seketika pancaran cahaya petir meledak di mana-mana di atas arena. Wakil Rektor Jiang Quan terbelalak. Lapisan kabut air ini sanggup menahan serangan esper level 3 biasa. Tapi baru ledakan energinya saja sudah hampir menembus batasku. Jadi ini Purple Sky Divine Thunder, rasanya dia bisa membunuhku dalam sekejap. Kiran Rao mulai merasa tertekan. Petir biasa tidak akan melukaiku, tapi petir milik Su Jingming ini mampu menembus pertahananku. Sepertinya aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Kiran bergerak maju menyerang, namun Su Jingming juga melompat maju menyerang menggunakan kekuatan petirnya yang membuat Kiran Rao terhenti sejenak. Oh, bukannya kabur, dia malah mencoba menyerang balik. Kalau begitu lihatlah kekuatan tak tertandingi milik Esper tipe Enhancement ini. Kiran mengangkat pedangnya untuk menebas, namun instingnya tiba-tiba berteriak, "Gawat!" Tiba-tiba ujung tombak Su Jingming sudah berada tepat di bawah depan wajahnya. Kiran bergerak cepat menahan tombak itu menggunakan pedangnya hingga ia terpukul mundur. Ini mustahil kekuatannya bisa mengimbangi kekuatanku yang sedang dalam mode perubahan ini. Batinnya syok. Kau kelihatannya kaget sekali ya, ujar Su Jingming. Lagi pula tidak ada aturan yang bilang kalau kekuatan Esper tipe Lightning lebih lemah dari tipe Enhancement. Awalnya aku masih ingin bermain-main dulu denganmu, tapi sepertinya sekarang sudah tidak bisa lagi, teriak Kiran Rao. Ia berevolusi lagi merubah wujudnya menjadi lebih mengerikan. Brahma Beast Lord, tunjukkan wujudmu. Penonton bersorak. Ini pasti battle skill S-Rank eksklusif. Kekuatannya akan berlipat ganda. Rektor Exuping tersenyum sinis. Dengan perubahan ini kita sudah pasti menang. Di dalam arena, sebuah pancaran petir yang begitu luas menyambar hingga ke depan Kiran Rao. Su Jingming, dengan wujudku yang sekarang, apa kau masih punya berani untuk adu kekuatan denganku? Su Jingming mulai bertransformasi. Warna rambutnya berubah menjadi panjang dan putih dengan aura petir yang sangat kuat. Adu kekuatan lagi? Oke, siapa takut? Wow, kenapa saat lihat kering lagi malah ada 2 bos monster di sana? Teriak penonton. Bro, itu Su Jingming sama Kiran yang masuk ke fase 2. Kiran Rao terkejut bukan main. Itu battle skill S-Rank. Kau benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah untukmu. Jawab Su Jingming dingin. Thunder Prison. Medan listrik penjara mengunci pergerakan Kiran. Ini battle skill tipe restricted. Gawat, dia bersiap melepaskan Divine Thunder-nya. Aku akan pertaruhkan segalanya menggunakan ketahanan armorku. Kiran Rao menahan serangan hingga ia terlempar mundur dan terduduk. Saat ia berusaha berdiri, Su Jingming tanpa ampun terus menyerang. Panah petir melesat menimbulkan ledakan dahsyat di belakang Kiran. Lightning Spear yang mengerikan, kalau sampai kena aku bisa mati. Batin Kiran panik. Tiba-tiba Su Jingming sudah berada di dekatnya. Cepat sekali, Lightning Swift Wind Break. Kiran menangkis sekuat tenaga, namun ia terlempar mundur lagi. Su Jingming terus-menerus menyerang menggunakan skill Chain Lightning Spear. Kiran menahan dengan tubuhnya karena percaya pada kekuatan armornya. Selama aku mampu menahan serangan ini, aku masih punya kesempatan untuk menang, teriak Kiran lantang. Sekarang giliranku. Akan tetapi Su Jingming tiba-tiba mengangkat tangannya. Meledaklah. Tiba-tiba energi petir yang tertanam di bekas luka Kiran Rao meledak hebat. Kiran berteriak kesakitan hingga terlempar dan kembali ke wujud aslinya yang penuh luka. Su Jingming datang mengacungkan tombaknya tepat di leher Kiran. Aku menyerah, ujar Kiran Rao lirih. Wakil Rektor Jiang Quan berseru, pemenangnya Su Jingming. Penonton bersorak gembira. Gila, cuma 2 menit. Dominasi total sejak awal. Kombinasi battle skill Kakak Ming sangat luar biasa, dia tidak memberi Kiran celah sedikit pun. Rektor Ling Xuang tersenyum bangga. Pakai Thunder Prison untuk kuasai area, lalu Lightning Spear untuk memancing musuh, dilanjutkan Swift Wind Break untuk membuka celah, dan ditutup dengan Chain Lightning. Sangat rapi dan efisien. Ia lalu menoleh ke Rektor Exuping. Rektor Exu, apa masih ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Rektor Exuping menundukkan kepala. Kami kalah telak. Jatah sumber daya 20% itu sekarang jadi milik kalian. Dan hadiah S-Rank Su Jingming akan dikirim besok sore. Sambil pergi, ia membatin sedih. Sudah gagal dapat tiket, malah kehilangan jatah sumber daya. Rugi besar. Rektor Ling Xuang memberikan sebuah tiket kristal.
Bagus sekali, ini Ancient Ruins pas untukmu dan kampus akan memberimu bonus tambahan 10.000 poin. 10.000 poin? Terima kasih Rektor Ling. Su Jingming menerima tiket itu dengan senang. Ternyata inilah yang jadi incaran semua orang, Ancient Ruins Pass. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kapan Sekte Bulan Darah akan menyerang? Dan bagaimana nasib Kiran Rao selanjutnya? Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya.